Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lingsi dengan NIM H0321-539, kelas Pendidikan Biologi F, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem skeleton pada hewan vertebrata atau pada sapi. Jadi sebelum kita masuk dalam materi sistem skeleton, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sapi. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya bisa juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam atau bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaan, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Jadi selanjutnya kita masuk dalam pengertian tulang. Tulang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan bahan pengisi. Bahan pengisi pada tulang terdiri dari protein dan garam-garam mineral. Garam-garam mineral yang banyak terdapat pada tulang adalah kalsium fosfat 58,3%, kalsium karbonat 1%, magnesium fosfat 2,1%, dan kalsium klorida 1,5%, sisanya sebanyak 30,6 protein. Kandungan protein kolagen sebagai bahan baku utama gelatin dalam jaringan tulang sapi sebanyak 24%, bobot kering bebas lemak. Sistem kerangka sapi mempunyai bentuk dan ukuran yang tergantung dari jenis kelamin, jenis hewan, bangsa, dan umur hewan tersebut. Nah, kerangka mempunyai fungsi proteksi terhadap organ-organ dalam, deposisi dan cadangan mineral, memberi kekerasan dan bentuk tubuh, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat perlekatan otot. Pada umumnya, sistem rangka ternak terdiri dari dua macam tulang, yakni tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras adalah kulit luar tulang pipa yang padat dan keras serta memiliki sifat yang kaku. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi atau penulangan. Sedangkan tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh. Adapun sifat dari tulang rawan ini yaitu sifatnya lentur, terdiri dari sejumlah sel rawan yang bisa menghasilkan matriks berwujud kondrin. Menurut bentuknya, tulang bisa dikelompokkan menjadi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak berbentuk. Tulang pipa adalah tulang yang bentuknya pipa serta biasanya berongga. Contohnya adalah tulang kering, tulang betis, tulang pengumpil. Tulang pipi adalah tulang dengan tersusun dari dua lempengan, yakni tulang kompak dan tulang spons. Tulang pendek adalah tulang-tulang yang bentuknya kubus yang ada di pangkal kaki, ruas tulang belakang, dan pangkal lengan. Adapun tulang tak berbentuk yaitu tulang yang tidak mempunyai bentuk khusus. Adapun fungsi dari tulang yaitu tulang berfungsi sebagai rangka tubuh atau skeleton yang bisa memperkuat dan memantapkan bentuk tubuh serta melindungi organ-organ dalam yang lunak pada hewan vertebrata. Adapun fungsi lain dari tulang yaitu menjadi pemberi bentuk tubuh, menahan dan juga menegakkan tubuh yang vital, melindungi alat-alat yang vital, tempat penyimpanan mineral, tempat perlekatan otot, dan tempat pembentukan sel darah. Adapun fungsi dari kerangka aksial ini yaitu menyusun atau melekat pada sumbu utama pada tubuh hewan. Kerangka aksial ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama kranium. Kranium ini adalah tulang yang membentuk kerangka dasar kepala dan merupakan anggota tubuh hewan terdepan, tersusun atas banyak tulang dan berhubungan ke belakang dengan kolumna vertebralis. Tulang ini mempunyai fungsi untuk melindungi otak, penyokong alat-alat indera, pembentukan dan perlekatan kornu atau tanduk, dan pembentukan awal traktus digestivus dan traktus respiratorius.
Kemudian yang kedua, kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis ini merupakan sederetan tulang di median tubuh di belakang kranium sampai ke cauda atau ekor. Deretan tersebut dinamakan vertebra, terdiri dari 7 buah vertebrae cervicalis di daerah leher, 12 atau 13 buah vertebrae thoracalis di daerah dada, 6 buah vertebrae lubalis di daerah pinggang, 5 buah vertebrae sarcalaris di daerah selangka, dan 8 sampai 20 buah vertebrae caudalis di daerah ekor. Kemudian yang ketiga, sternum. Sternum ini merupakan tulang dada yang terdapat di pangkal otak dan merupakan tempat pelekatan cartilagocartalis. Contravera merupakan arigo musculus pectoralis. Bagian kranial sternum disebut manubrium. Pada bagian tengah disebut truncus body dan bagian caudal disebut processus xiphoideus. Sternum terdiri atas segmen-segmen yang disebut sternebrae yang pada usia lanjut akan berfusi menjadi satu. Jumlah sternum pada sapi ada 7 buah. Kemudian yang keempat, costa. Costa ini membentuk dinding lateral tulang dada. Biasanya jumlah pasangan costa sama dengan jumlah vertebra thoracalis. Jarang ditemukan costa atau pasangan costa yang terletak di sebelah dalam kranial atau caudal vertebra thoracalis. Costa ini terdiri atas batang lengkungan yaitu pasternalis yang terletak di bagian ventral dan pars vertebralis di bagian dorsal. Terdapat 3 macam costa pada sapi yaitu costa steralis, costa spuria, dan costa fluctuans. Sementara itu kerangka apendikular adalah anggota gerak pada sapi. Sepasang terletak di bagian depan dan sepasangnya lagi terletak di bagian depan atau ekstremitas pelvicalis. Ekstremitas pectoralis ini terdiri dari pertama spakula. Scapula adalah tulang belikat pada semua hewan agak pipi dan merupakan tulang triangilaris. Pars distalis membentuk persendian dengan humerus atau tulang lengan yang dikenal sebagai ventral dan membentuk persendian yang sebenarnya antara scapula dan tulang yang lain pada hewan domestik. Permukaan ventral scapula ini mempunyai peninggian yang disebut spina yang memanjang dari bagian ventral ke bagian dorsal. Kemudian yang kedua, humerus. Humerus adalah tulang panjang yang mempunyai struktur halus yang bervariasi pada suatu hewan. Ujung proksimal dengan sisi ventral scapula membentuk persendian bahu. Tonjolan yang dibentuk oleh ujung humerus ini disebut titik atau kedudukan bahu. Ujung proksimal atas humerus mempunyai banyak tonjolan yang bentuknya tidak teratur. Kemudian yang ketiga, radius. Radius tulang panjang yang terletak di sisi medial lengan bawah yang langsung diraba di bawah kulit. Kemudian yang keempat, ulna. Ulna ini mempunyai tingkat perkembangan yang bervariasi tergantung pada spesies hewan. Processus olecranon terdapat pada semua hewan menonjol di atas dan di bawah persendian kaku. Processus tersebut membentuk sebuah pengungkit untuk pelekatan otot yang berfungsi untuk meluruskan siku. Kemudian yang kelima, karpus. Merupakan tulang yang terdiri atas 2 deretan tulang-tulang kecil. Kemudian yang keenam, metakarpus. Metakarpus ini merupakan daerah di sebelah distal karpus dan merupakan hasil fusi tulang-tulang metakarpus yang ketiga dan keempat. Kemudian yang ketujuh, di gigi sapi hanya ada 2 buah yaitu jari ketiga dan keempat. Jari kedua dan kelima hanya merupakan bangunan seperti cakar yang terdapat di sebelah belakang tumit. Kemudian yang ekstremitas pelvicalis terdiri dari
osteocoxae yang merupakan tulang hasil fusi dari 3 tulang yang menyusun lingkar pelvicalis atau gelang pinggul, yaitu tulang-tulang ilium, isium, dan pubis. Ketiga tulang tersebut juga bergabung melalui cerebellum pada persendian pinggul. Kemudian yang kedua, femur. Femur merupakan tulang yang berpangkal pada persendian pinggul. Ujung proksimalnya berbentuk bulat yang bersendi dengan acetabellum. Pada femur ini terdapat beberapa tonjolan atau trochanter yang berguna untuk perlekatan otot-otot paha dan pinggul yang kuat. Bagian utamefur pada penampang melintang berbentuk sirkuler atau bulat dan panjang. Kemudian yang ketiga, patella. Patella ini merupakan persendian femur melalui sebuah troklea. Kemudian yang keempat, tibia dan fibula adalah tulang-tulang yang setara dengan radius dan ulna pada ekstremitas anterior. Tibia merupakan tulang yang besar dan terletak di sebelah medial, sedangkan fibula merupakan tulang yang kecil dengan ujung yang proksimal yang tinggal sisanya saja dan terletak di sisi lateral dari kiri. Kemudian yang kelima, tarsus. Tarsus ini disusun oleh tulang-tulang kecil seperti halnya karpus pada ekstremitas anterior. Deretan proksimal tulang-tulang tarsus terdiri atas 2 tulang yang besar, yaitu tulang tibiotarsus dan tulang fibulotarsus yang bersendi dengan fibula. Kemudian yang keenam, metatarsus dan digiti pada ekstremitas posterior sifatnya sama dengan metakarpus dan digiti pada ekstremitas anterior.